Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kayla Rizky Putri dengan NIM 05016273 melaksanakan praktik unit 2, yaitu tentang analisis persediaan bahan baku pada mata kuliah Manajemen Rantai Pasok Agribisnis. Responden pada praktik unit 2 ini masih sama dengan praktik unit 1, yaitu bersama dengan Pak Edi Kuswanto, seorang pengusaha penggilingan padi yang berdomisili di Desa Bojong, Kecamatan Kawungan dan Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Usaha ini melayani distribusi berskala nasional, yaitu ke DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan, dengan kebutuhan gabah mencapai 300 ton per bulannya atau 3.600 ton per tahunnya. Pengelolaan persediaan bahan baku menjadi sangat penting. Pak Edi memperoleh gabah dari petani langsung, pengepul, dan kelompok tani dengan sistem pembelian tunai dan down payment. Pada tugas praktik unit 2 kali ini, saya tidak memvideo proses wawancara yang saya lakukan bersama dengan Pak Edi. Hal ini dikarenakan saya telah menanyakan beberapa kali pertanyaan yang terkait dengan praktik unit 2 pada praktik unit 1 yang dilakukan minggu lalu. Oleh karena itu, pada praktik unit 2 kali ini, saya hanya menanyakan beberapa pertanyaan kepada Pak Edi untuk memenuhi informasi terkait dengan praktik unit 2 di minggu ini. Oke, lanjut. Dalam pengelolaan persediaan, Pak Edi menghadapi berbagai tantangan. Biaya transportasi mencapai 25% dari total biaya operasional, dengan biaya pemesanan sekitar 9,7 juta per pemesanan yang mencakup transportasi, administrasi, dan tenaga kerja. Adapun biaya penyimpanan tahunan yang mencapai hampir 3 miliar, meliputi biaya gudang, biaya listrik, biaya perawatan, dan biaya susut kualitas sebesar 10% per kilogramnya. Tantangan lain yang dihadapi Pak Edi saat ini yaitu adanya fluktuasi pasokan musiman dan curah hujan yang tinggi yang dapat mempengaruhi ketersediaan gabah saat ini. Saat ini, Pak Edi menerapkan sistem pemesanan fleksibel melalui WhatsApp dan telepon dengan jumlah pemesanan 10 ton per order dan frekuensi 30 kali per bulannya. Lead time pengiriman berkisar 1-2 hari dengan safety stock minimal 75 ton atau 25% dari kebutuhan bulanan. Kapasitas gudang maksimal mencapai 100 ton. Penyimpanan dilakukan dengan memperhatikan kelembaban udara dengan rata-rata waktu penyimpanan 2 minggu sebelum didistribusikan. Pak Edi mengakui pernah mengalami stock out atau kehabisan stok, serta overstock atau kelebihan stok yang menumpuk. Sistem pencatatan yang masih manual tanpa komputerisasi menjadi kendala dalam monitoring persediaan yang optimal. Harga pembelian gabah berkisar 7.500 hingga 8.000 per kilogramnya dengan beberapa harga berdasarkan volume pembelian. Kondisi ini menuntut strategi pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Melalui analisis metode Economic Order Quantity atau EOQ diharapkan dapat menentukan jumlah pemesanan optimal yang menyeimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Dengan pendekatan ilmiah ini, Pak Edi berharap dapat meminimalkan total biaya persediaan, menghindari stock out dan overstock, serta peningkatan efisiensi operasional usaha penggilingan padi. Pengalaman Pak Edi menjadi studi kasus penting dalam memahami kompleksitas manajemen persediaan bahan baku di sektor agribisnis, khususnya industri penggilingan padi yang melayani pasar nasional. Sekian penjelasan wawancara pada praktik unit 2 kali ini. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.